Salam, saya sangat bersyukur ini merupakan satu kehormatan. Ya, ini adalah season, ini adalah musim di mana walaupun kita tidak dapat bersama-sama, ya, tapi kita masih dapat menikmati firman Tuhan, kita masih dapat bersama-sama beribadah. Haleluya. Dan inilah yang Tuhan taruh ke dalam hati saya yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu korban yang hidup, a living sacrifice. Nah, big idea ataupun ide besar yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Tuhan adalah tentang korban. Korban sebenarnya bermula sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Disitulah permulaannya pencurahan darah dari seekor binatang, ya, dan kulitnya diambil untuk menutup ketelanjangan Hawa dan Adam. Dan sejak itu, saudara dan saudari, ya, Allah menuntut korban dari manusia sehingga hari ini. Dan kita melihat di dalam perjanjian lama bagaimana Abraham, Ishak, Yakub dan hero-hero iman mereka mempersembahkan korban sebagai kesyukuran mereka kepada Tuhan. Dan idea persembahan korban ini, saudara, berlaku sampai hari ini, hari ini. Nah, syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini kita tidak perlu melakukan korban seperti yang dituntut oleh perjanjian lama, karena Yesus Kristus telah menggenapi korban itu. Tetapi saudara, prinsip korban ini perlu diteruskan hari ini. Bahkan sangat-sangat praktikal, sangat-sangat diperlukan hari ini, saudara. Nah, kita akan melihat bersama-sama. Kita lihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, Allah menjadikan Yesus korban perdamaian, supaya dengan kematiannya dosa orang yang beriman kepadanya diampunkan. Allah berbuat demikian untuk memperlihatkan keadilannya, karena pada masa silam Allah bersabar terhadap dosa manusia dan tidak menghukum mereka. Haleluya. Yesus telah menjadi korban perdamaian, yaitu melalui kematiannya. Dan kita meresponi dengan iman, maka kita akan diampunkan. Haleluya. Dan diteruskan di dalam Efesus, Paulus juga berkata dalam Efesus 5 ayat yang kedua, berkata, hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus telah menjadi korban, dan Alkitab mengatakan bahwa hidupnya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan dengan itu, saudara-saudari, Paulus menjelaskan sekali lagi di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Dan ini merupakan seruan bagi kita semua. Dia berkata begini dalam Roma 12 ayat yang pertama, oleh itu saudara-saudaraku, aku menyeru kepadamu demi belas kasihan Allah, supaya mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban yang hidup, yang suci dan diterima oleh Allah. Itulah ibadah yang wajar ataupun ibadah yang sejati. Haleluya, saudara. Nah, hari ini sudah cukup jelas menyatakan bahwa hari ini, saudara, prinsip korban itu terus berlangsung. Maka Paulus menjelaskan bahwa dia menyeru kepada kita demi belas kasihan Allah, supaya apa? Supaya kita mempersembahkan. Mempersembahkan di sini adalah satu hal yang berterusan, bukan satu kali saja. Ya, ini adalah dalam bahasa aslinya peresteme, yaitu satu hal yang harus kita lakukan secara berterusan. Ya, mempersembahkan korban yang hidup kepada Tuhan. Nah, saudara dan saudari, ada beberapa hal yang saya kongsikan tentang korban. Korban yang bagaimanakah yang Tuhan tuntut dari kita? Ya, yang pertama, saudara, adalah korban itu adalah korban yang mempunyai nilai yang tinggi. Ya, korban bernilai tinggi. Korban, saudara,
Korban yang harus kita persembahkan adalah korban yang bernilai ataupun berharga, yang mahal. Nah, apa definisi mahal, saudara? Ya, apakah definisi mahal? Ya, kita mesti mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan. Ataupun dalam bahasa Inggris berkata, we must offer up a sacrifice that costs. Yang mempunyai nilai, yang mempunyai harga yang tinggi. Nah, secara pengertian yang biasa, saudara, segala sesuatu yang mahal adalah sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup adalah sesuatu yang sangat berharga dan mahal. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma tadi, saudara, apakah korban persembahan yang paling berharga bagi Tuhan? Dalam Roma 12 ayat pertama berkata, tadi kita melihat bahwa persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang suci dan diterima oleh Allah. Tubuhmu, hidupmu adalah sesuatu yang hidup. Dan itulah korban yang punya nilai yang sangat tinggi. Kita juga lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17. Melalui iman, Abraham apabila diuji menyerahkan Ishak sebagai korban. Dia yang menerima janji-janji itu mempersembahkan anak lelakinya yang tunggal. Di sini sudah membuktikan bahwa persembahan yang hidup itu adalah hidup kita, sesuatu yang hidup. Ya. Kita melihat Abraham mempersembahkan Ishak. Ishak adalah anaknya, darah dagingnya. Ya. Mempersembahkan Ishak itu berarti dia mempersembahkan dirinya sendiri. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban persembahan yang berharga dan mempunyai nilai yang tinggi akan membuat kita merasa sakit. Apabila kita memberikan sesuatu yang punya nilai, saudara, it hurts. Dia akan sakit, kita akan merasa sakit. Karena apa, saudara? Karena ianya harus dimatikan. Apabila sesuatu persembahan yang hidup itu dipersembahkan, itu menyakitkan karena yang hidup itu harus dimatikan. Seperti korban yang dipersembahkan di atas mezbah itu harus disembelih. Dia harus dimatikan. Darahnya harus dicurahkan. Dan itu menyakitkan. Dan itulah korban yang mahal. Kalau persembahan itu tidak menyakitkan, saudara, kalau persembahan itu tidak dimatikan, itu bukanlah persembahan, itu bukan korban yang berharga dan bernilai. Sesuatu yang bernilai ialah sesuatu yang hidup. Saya teringat tentang kehidupan saya secara pribadi. Waktu saya sekolah dulu, saya semangat. Saya bukan pelajar yang terbaik, tetapi saya punya iltizam, saya punya azam untuk berjaya. Dan saya belajar kuat, I study hard. Saya mempunyai keputusan yang bagus di dalam tingkatan 3, tingkatan 5 SPM, dan juga masuk tingkatan 6. Saya punya keputusan yang bagus. Saya boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi sebenarnya. Tetapi pada waktu itu saya menerima panggilan Tuhan. I do not know, saya tidak mengerti dan faham. Tapi saya respon dengan sederhana. Saya katakan, Tuhan, saya mau memberikan hidup saya. Pada waktu itu, saudara, saya tidak mengerti apakah itu persembahan yang hidup. Tapi setelah saya bersekolah Alkitab, saya dilatih dan saya mulai mengerti. Dan hari ini saya boleh berdiri dan bersaksi di hadapan jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya melihat diri saya sebagai satu persembahan yang hidup kepada Tuhan. Karena saya tidak punya harta. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan. Apa yang saya ada adalah hidup saya. Apa yang saya ada masa muda saya. Apa yang saya ada hidup saya, masa muda saya, kekuatan saya. Saya terus masuk sekolah Alkitab. Dan saya berdiri di sini bersaksi di depan Tuhan. Selama beberapa tahun ini saya melayani Tuhan dan saya tidak pernah menyesal. Menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pastor dan melayani Tuhan. Dan itulah kerinduan saya terus, dan saya mau terus melayani Tuhan di dalam kapasiti seperti ini. Karena saya mulai mengerti dan memahami tentang Roma 12 ayat yang pertama, yaitu mempersembahkan hidup saya
tubuh badan saya, segala sesuatu yang saya ada, itu yang saya persembahkan kepada Tuhan. Dan I tell you, tidak ada joy yang kita boleh, tidak ada satu satisfaction ataupun satu kepuasan di dalam hidup kita selain kita daripada melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang uang ringgit tidak boleh ganti, yang uang ringgit tidak boleh berikan. Tapi kepuasan di dalam kita melayani Tuhan itu satu hal yang sangat luar biasa. Ya, haleluya, puji Tuhan, saudara. Poin saya yang kedua tentang korban adalah kita harus mempersembahkan korban yang terbaik. Ya, kita harus mempersembahkan korban yang terbaik. Korban persembahan kita haruslah yang boleh diterima oleh Allah. Dalam bahasa Inggris katakan acceptable to God. Sesuatu yang diterima, atau dalam bahasa Indonesianya yang berkenan kepada Tuhan, tidak mengikut standarnya Tuhan. Nah, kalau kita melihat, saudara, apakah korban persembahan yang boleh diterima yang mengikut standarnya Allah? Mari kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Cerita ini mungkin membantu kita untuk kita mengerti apakah tuntutan Allah di dalam persembahan korban kita. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 4 berkata, melalui iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada yang dipersembahkan oleh Kain. Dengan demikian dia mendapat kesaksian bahwa dia seorang yang benar. Allah memberikan kesaksian tentang persembahannya. Oleh itu, setelah Habel mati pun, dia masih berkata-kata. Haleluya, saudara. Dikatakan di sini Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Berarti, saudara, ada persembahan korban yang kurang baik. Di sini kita melihat satu perbandingan di mana persembahan Kain kurang baik berbanding persembahan daripada Habel. Maka Allah menerima dan menjadikan Habel kesaksian. Nah, saudara, kalau kita lihat bahwa Allah tidak menghukum Kain sebenarnya karena perbezaan daripada korban. Tetapi apa yang membuat Kain dihukum? Karena responnya terhadap persembahannya. Apa respon Kain, saudara? Dia marah dengan Habel sehingga dia tega atau dia sanggup membunuh Habel. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa persembahan yang bagaimana yang kita harus serahkan kepada Tuhan. Persembahan yang baik. Nah, kita juga boleh lihat ini di dalam Meliaki pasal yang pertama ayat yang ke-8. Apabila kamu mempersembahkan hewan yang buta sebagai korban, bukankah itu kejahatan? Apabila kamu mempersembahkan hewan yang tempang dan sakit, bukankah itu kejahatan? Cobalah persembahkan kepada pembesarmu. Apakah dia akan berkenan kepadamu atau sudi menerima engkau? Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Saudara, kita tahu memberi yang terbaik kepada orang pembesar. Ya, kita tidak memberi sesuatu yang tidak baik, kan? Tapi saudara, apa sikap kita terhadap Tuhan? Adakah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Mengapa kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan, saudara? Karena terbaik itulah standarnya Allah. Terbaik itu adalah standarnya Allah. Maka kalau kita memberi yang kurang baik kepada Allah, berarti kita sudah, we are telling God, kita sudah memberitahu tentang Allah, engkau not good enough. Tapi God deserve the best. Mengapa kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan? Karena kita sudah menerima yang terbaik daripada Allah. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal terbaik. Dia sudah meninggalkan kemuliaan sorga, menjadi manusia, mati untuk kita. Dia sudah memberi yang terbaik untuk kita, saudara. Itu sebabnya Abraham dihargai oleh Tuhan karena dia memberi yang terbaik, itu Ishak.
anak yang dinanti-nantikannya, anak kesayangannya, itu yang dia berikan kepada Tuhan. Maka dengan itu Tuhan memperhitungkan dia sebagai kebenaran. Maka saat itulah Tuhan menyediakan Jehovah Jireh kepada Abraham. Mengapa kita harus memberi yang terbaik? Karena Allah telah memberi yang terbaik kepada saya dan Anda. Jika Anda ingin mendapat sesuatu yang terbaik, saudara, contohnya istri yang terbaik, suami yang terbaik, ya, pekerjaan yang terbaik, karya yang terbaik, belajarlah memberi yang terbaik kepada Allah. Amin. As simple as it is. Saudara dan saudari yang saya kasih, pernahkah Anda bertanya, mengapa saya selalu mendapat yang kurang baik? Saudara, jangan simpan yang terbaik itu untuk dirimu, ya. Tapi marilah kita memberi yang terbaik. Jangan memberi yang sisa, jangan memberi yang leftovers kepada Tuhan. Berilah yang terbaik kepada Tuhan. Masa mudamu, talentamu, kekayaanmu, kepandaianmu, masa mudamu, tenagamu, berikan semua itu kepada Tuhan. Tuhan menepati janjinya, dia akan memberi yang terbaik kepada kita, saudara. Amin. Prinsipnya di sini simple saja. Jika engkau menginginkan sesuatu yang terbaik, belajarlah untuk memberi yang terbaik, memberikan korban yang terbaik kepada Allah kita. Haleluya. Seterusnya, saudara, kita akan melihat poin yang seterusnya adalah korban persembahan itu haruslah diberikan secara sukarela. Korban secara sukarela. Kita lihat di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Jika seseorang sanggup memberi, Allah reda menerima pemberiannya menurut apa yang dia ada, bukan apa yang dia tidak ada. Kita juga melihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ingatlah firman ini, orang yang menyemai sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menyemai banyak akan menuai banyak. Masing-masing hendaklah memberi setulus hati, jangan dengan rasa enggan atau terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Haleluya, saudara. Tuhan menuntut satu pemberian dari kerelaan kita. Tuhan tidak pernah menuntut daripada kita sesuatu yang tidak ada daripada kita. Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. Daripada teks ini, saudara, kita memahami bahwa Tuhan menuntut apa yang ada dengan kita. Lihatlah dirimu, saudara. Engkau tidak boleh berkata, saya tidak punya apa-apa. Kita banyak mendengar kesaksian-kesaksian hari ini. Orang yang dilahirkan tanpa tangan dan kaki pun, seperti Nick Vujicic, boleh melakukan, boleh menggegarkan dunia ini dengan kesaksiannya. Kita banyak mendengar orang yang lahir kurang upaya, boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib, bahkan lebih daripada orang yang sempurna, yang punya segala-galanya. Maka dengan itu, saudara, jika engkau selalu membuat alasan engkau tidak punya apa-apa, engkau tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan, hari ini dengar baik-baik. Firman Tuhan menegur kita hari ini bahwa engkau punya sesuatu. Karena tidak ada satu orang pun yang dilahirkan di dunia ini yang tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan. Karena prinsip korban itu, saudara, ada di dalam diri kita. Karena Tuhan telah dikorbankan di atas kayu salib. Dia telah memberikan yang terbaik kepada kita, supaya kita boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Siapapun engkau, saudara, jika engkau suri rumah tangga kah, engkau mungkin domestic helper, engkau mungkin hanya bekerja di rumah, engkau mungkin hanya bekerja di tidak populer kerjamu, saudara. Engkau katakan saya tidak punya apa-apa. Saudara, dengar baik-baik. Jangan kita gunakan perkataan saya tidak punya apa-apa, karena kita memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Tahu kau Anda, waktu Tuhan Yesus telah menyucikan kita dengan darahnya, Dia telah mati
Kita berharga di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Nilai diri kita adalah darah Tuhan Yesus. Darah yang mahal. Setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, harga diri kita adalah salib Kristus. Harga diri kita adalah darah Tuhan Yesus. Maka kita ada segala sesuatu yang kita boleh berikan. Maka dengan itu saudara, mari kita memberikan segala sesuatu apa yang kita ada. Talentamu, hidupmu, masa depanmu, masa mudamu. Jangan sia-siakan masa mudamu. Ya. Tapi apa yang Tuhan tuntut di dalam korban kita adalah korban yang diberikan dengan secara sukarela. Jika engkau dipaksa untuk melayani Tuhan, jika engkau dipaksa untuk melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak melihat itu saudara. Walaupun perkara kecil yang kita lakukan, tetapi itu lakukan dengan hati yang benar, dengan motif yang benar saudara. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan 7 tadi bahwa memberi setulus hati. Alkitab banyak mengajar kita tentang memberi setulus hati. Ya. Jangan dengan rasa enggan dan terpaksa. Ya. Itu motif yang salah. Karena firman Tuhan berkata, Allah mengasihi setiap orang yang memberi dengan gembira, dengan sukarela. Haleluya. Haleluya. Wow. Saudara-saudara yang saya kasih, kita pergi kepada poin saya yang terakhir, yaitu korban tidak mengharap balasan. Ya. Korban tidak mengharap balasan. Apa yang saya maksudkan di sini? Apabila kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, jangan kita mengharapkan balasan. Ya, don't expect something in return. Ya, don't expect something in return. Ya. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Dia sudah melakukan segala-galanya. Ya. Manusia tidak perlu buat apa-apa lagi untuk mengikut hukum Taurat untuk diselamatkan, karena Dia sudah melakukan semuanya. Apa yang kita harus, ini perlu difaham oleh anak-anak Tuhan hari ini. Kita perlu enjoy anugerah Tuhan ini. Tapi jangan kita salah guna anugerah Tuhan, saudara. Anugerah, the freedom yang Tuhan berikan kepada kita bukan freedom untuk kita melakukan dosa, tapi freedom untuk kita datang kepada Tuhan. Freedom, kebebasan untuk kita menyembah Tuhan. Freedom untuk kita melayani Tuhan. Freedom kita untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah panggil, sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Ya. Yang Tuhan sudah tetapkan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 itu, saudara. Haleluya. Ya. Menurut prinsip korban ini, segala sesuatu yang kita sudah persembahkan di atas mezbah itu sudah terbakar habis, hangus, sudah menjadi debu. Persembahan itu bukan lagi menjadi milik kita lagi. Segala sesuatu yang kita persembahkan di atas mezbah, di atas korban itu, saudara, sebagai korban itu adalah, itu sudah dibakar, hangus, habis. Contohnya saudara, uang yang kita berikan kepada Tuhan melalui persembahan mingguan ataupun persembahan persepuluhan ataupun pemberian kasih dan sebagainya, itu sudah menjadi milik Tuhan. Ya, kita tidak berhak menuntut apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan, karena itu sudah miliknya Tuhan. Tetapi saudara, kadang-kadang kita memberi persembahan dengan motif yang salah. Kita mau dihargai, kita mau di-recognize, kita mau dihormati. Ya, ini sikap yang salah dalam hal memberi. Pada beberapa tahun yang lalu, waktu saya sedang mempengurusikan satu mesyuarat tahunan gereja lokal, beberapa tahun yang lalu, di dalam waktu kami membentangkan belanjawan, ya, kami membahaskan belanjawan. Biasanya di dalam persidangan tahunan, ya, membahas perbelanjaan ataupun belanjawan itulah yang paling hangat, karena banyak soalan, bahkan boleh bergaduh. Ya, jadi dalam waktu kami membincangkan tentang belanjawan, ada seorang jemaat berdiri dan dia bertanya kepada kami yang berada di hadapan. Dia katakan,
What happens to my money? What happens to my money? Bagaimana, apa yang terjadi dengan duit kami, dia katakan, yang kami persembahkan. Untuk pendekkan ceritanya, saya agak geram sedikit mendengar kata-kata ini, dan saya menegur dan menggunakan kesempatan ini untuk menegur saudara ini. Saya berkata begini, uang yang sudah Anda berikan kepada Tuhan melalui gereja bukan lagi milikmu. Engkau tidak berhak lagi mengatakan bahwa itu adalah duitmu ataupun uangmu. Kita tidak ada hak lagi terhadap uang itu. Ya, Tuhan memberikan otoritas dan kuasa dan hikmat kepada pemimpin gereja untuk mengurus keuangan tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Tanggung jawab kita sekarang adalah berdoa untuk pemimpin supaya mereka dapat mengelola dan mengurus keuangan itu dengan baik untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal. Saudara dan saudari, ini kadang-kadang menjadi sikap kita. Ya. Kita memberi pada masa yang sama, kita mengharapkan sesuatu. Kita mengharapkan balasan daripada Tuhan. Kita tidak boleh ajar Tuhan apa yang Tuhan harus buat kepada kita, saudara. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu memberkati kita. Tanggung jawab kita menurut prinsip korban yang hidup ini adalah memberi saja dengan sukarela. Kita memberi yang terbaik. Kita memberi karena korban itu punya nilai yang tinggi. Kita memberi dengan sukacita, dengan penuh gembira. Kita memberi, tanggung jawab kita memberi apa yang kita ada, hidup kita. Itu adalah tanggung jawab Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik. Bahkan firman Tuhan berkata Dia adalah Bapa yang baik. Dia tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38, ini adalah kisah Elia berlawan dengan Baal sehingga mereka membuat satu persembahan. Untuk pendekkan cerita, saudara, dalam ayat yang ke-38, waktu ataupun masa Elia mempersembahkan korban di atas mezbah, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menurunkan api untuk membakar bakaran itu, korban itu. Apa yang terjadi? Ini ayatnya. Maka turunlah api Tuhan melahap korban bakaran, kayu api, batu-batu, dan debu tanah, serta menjilat air yang ada di dalam parit itu. Wow. Di sini ada satu gambaran bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, ya, apapun yang kita berikan di hadapan Tuhan, apabila api Tuhan menyambar, the consuming fire of God, menerima korban kita, segala sesuatu itu sudah menjadi miliknya Allah. Masa yang kau berikan kepada Tuhan dalam pelayanan itu sudah menjadi miliknya Allah. Uang ringgitmu yang kau berikan kepada Tuhan itu sudah menjadi miliknya Allah. Hidupmu, masa mudamu yang kau berikan, talentamu yang kau berikan kepada Tuhan, itu sudah menjadi miliknya Allah. Saudara, segala sesuatu yang menjadi milik Allah, itu akan menjadi milik kita. Haleluya. Tuhan tahu untuk menghargai orang yang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena itulah sifat Allah. Standarnya Allah adalah yang terbaik. Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, saudara. Dia memberi yang terbaik. Saudara, jika engkau merindukan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu, ya, engkau merindukan rumah tangga yang terbaik, engkau rindu supaya suamimu menjadi suami yang terbaik, engkau merindukan supaya istrimu menjadi istri yang terbaik, engkau rindu supaya anak-anakmu menjadi anak-anak yang terbaik, engkau rindu supaya pekerjaan usahamu menjadi sesuatu yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Ingat, saudara, kunci adalah kita belajar hari ini untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kita memberi yang sisa-sisa dan kita mengharapkan yang terbaik daripada Tuhan. Jangan kita mengharapkan yang terbaik daripada Tuhan, kita memberi sisa-sisa ataupun sesuatu yang sudah left over. Maka dengan itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membawa pada kesimpulan perkongsian saya hari ini. Saya ambil di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 berkata, oleh itu melaluinya marilah kita terus-menerus
mempersembahkan korban, yaitu pujian kepada Allah sebagai buah-buahan hasil bibir kita, sambil bersyukur kepadanya. Tetapi jangan lupa berbuat baik dan berkongsi, karena korban demikianlah yang diredai Allah. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa korban persembahan kita adalah puji-pujian kepada Allah Bapa kita. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena Dia adalah segala sesuatu. Dia telah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dalam ayat yang ke-16 dia berkata, jangan lupa berbuat baik dan berkongsi. Ya, korban itu berbicara tentang memberi, saudara. Korban itu berbicara tentang giving. Life is giving. Love is giving. Hidup kita hari ini adalah berkongsi. Jika engkau diberkati Tuhan, engkau punya gaji yang baik, engkau punya pekerjaan yang baik, engkau punya family yang baik, saudara, mari kita belajar untuk berkongsi. Pada masa pandemik ini banyak orang di luar sana yang memerlukan kita, saudara. Mungkin engkau tidak punya harta yang banyak, tetapi engkau punya firman. Engkau boleh kongsikan di sosial media tentang firman yang engkau tahu, tentang kehidupan kesaksianmu, bagaimana Tuhan telah menolong engkau, Tuhan telah menyembuhkan engkau, saudara. Engkau boleh kongsikan itu, karena perkongsian kita mungkin sederhana, tapi akan membawa satu impact yang besar kepada orang yang mendengarnya. Maka dengan itu, saudara, sampai di sini saja perkongsian firman Tuhan saya hari ini. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.